Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Alhamdulillah, Allah pertemukan kembali fi baitin min buyutillahi ta'ala. Semoga pertemuan kita ini jadi saksi baik di sisi Allah nanti fi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya mau sedikit masuk kepada apa yang dibaca oleh akhina Hafidh tadi. Ya, sholawat dustur ya. Nah, di situ kan ada apa namanya, penyebutan 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi kita ucapkan radhiyallahu taala atau radhiyallahu anhum. Nah, di Jum'ah pun ada. Saya lihat orang lebih antusias menjawab radhiyallahu anhum ketimbang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mestinya itu sama. Begitu Imam sallu alaihi wa sallimu taslima, jawabnya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nanti wardu'an khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Tadi salat Nabi begitu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nanti Jumat laksanakan nih, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Semua baca. Itu lebih ada di Quran. Ya. Nah. Baik. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan membaca kitab Sabilatun Najah, yang mana pembahasannya adalah tentang ab'adus salah. Sebelumnya sudah tentang sujud sahwi sudah kita lalui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulum fid darain amin. Wa huwa Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu fi kitab Safinatun Najah ila an qala faslun ab'adus salati sab'ah at-tashahhudul awwal wa qu'uduhu was-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi was-salatu 'alal ali fit tashahhudil akhir wal qunutu wa qiyamuhu wassalatu wassalam 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Nah, kemarin
waktu kita membaca tentang kapan diharuskan disunnahkan sujud sahwi, di antara yang menyebabkan disunnahkan sujud sahwi itu adalah meninggalkan ab'adus salah atau sebagian daripada ab'adus salah, ba'dul ab'ad, ya, sebagiannya. Sebagian misalnya tasyahud, duduk, kemudian di situ ada pembacaan salawat, ya, atau pembacaan tasyahud itu sendiri, tasyahud akhir misalnya, tasyahud akhir duduk dan ada al-al kepada Ali. Salah satu kita tinggalkan, itu menyebabkan kita disunnahkan sujud sahwi. Atau misalnya kunut, ya, kunut kan banyak, berisi ada salawat, ya, ada berdiri. Kita lupa salah satu tuh, sahabat misalnya, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, kurang apa? Sahbihi, sujud sahwi, ya. Baik. Nah, sekarang akan lebih dijelaskan lagi. Ba'd itu kan sebagian seolah-olah sebagian dari rukun. Sepertinya rukun salat berdiri, itu kan satu sudah. Bukan berarti setengah berdiri, bukan. Atau rukun salat itu misalnya salah satunya adalah Al-Fatihah, itu satu. Ini diibaratkan sebagian ini karena soal hukumnya, bukan soal bentuk daripada kejadiannya itu sendiri, ya. Jadi hukumnya kita diwajibkan sesuatu akibat meninggalkan dia, padahal dia bukan wajib. Separuh seolah-olah dari yang wajib. Sehingga di sana ada kalau orang bersalah ada bukan, jangan konsekuensi, ada namanya bukan. Ya Allah, lupa nih kalau lagi gini, ingat Masya Allah, ya. Seperti kayak dendanya kita gitu, ya. Ya, jadi disunahkan kita sujud sahwi. Karena pakai ada seolah-olah denda, dia dianggap seperti setengah dari kewajiban. Kalau yang wajib ditinggal, habis. Harus, misalnya kita lupa ruku rukun salat, harus kita melaksanakan ruku. Kalau kita lupa kunut, enggak sujud sahwi, enggak apa-apa. Itu bedanya dengan yang wajib. Kalau dia sengaja saja, bismillah sujud sahwi, lupa juga, ya sudah, enggak masalah. Atau memang enggak mau, udah enggak masalah, ya. Tapi kalau tadi ruku kita tinggalkan, tidak kita bayar, maka batallah sholat kita. Contohnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mestinya apa? Ruku. Bang Ajis langsung aja sujud, Allahu Akbar, sujud. Kalau nggak ingat, ya berarti rakaat itu hilang sudah, tinggal ditambah satu, nanti sujud sahwi. Kalau ingat begitu lagi sujud, bangun kemana? Bangun di ruku lagi, ya, langsung ke ruku. Nanti juga sujud sahwi, ya, nanti juga sujud sahwi. Kalau dia lupa terus karena sembahyang sendiri, urusannya dia dengan Allah, ya, urusannya dengan Allah dong. Siapa yang ngingetin? Ente sholat sendiri, lupa ruku, emang ada yang ngingetin? Jin? Nggak ada, ya kan? Urusannya dengan Allah. Insya Allah digabul. Kenapa? Sholat kita insya Allah digabul. Kenapa? Karena azam kita melaksanakan sholat. Makanya katanya orang nggak boleh kosong dari mau sholat. Untuk sholat fardu, ya. Misalnya kita nggak punya wudhu, nggak ada buat tayamum, tetap ada. Disuruh sholat menghormat waktu, diqadha nanti. Harus ada tetap keinginan untuk bersolat, untuk melaksanakan sholat harus ada, ya. Baik, kita masuk ke masalahnya. Kalau faslun ba'dus shalah ada 7 nih. Sebetulnya kalau dihitung lebih, ini secara umum nih. Kalau secara terperinci kita lihat sekarang. Salah satu aja kita bikin secara terperinci, ya. Summiyat ab'adhan li'annaha lima tuliba jabruha bisujud asbahatil ab'ad al-haqiqah. Kenapa disebut sebagian? Karena kalau kita tinggal disuruh kita sujud sahwi, seolah-olah dia memang besar juga seperti fardu, ya. Ada hukumannya, ya, ada hukumannya, ya. Baik,
Jadi seolah-olah dia sukun juga, ya. Tapi tidak. Dia hukumnya adalah sunnah. Baik. Al-makna. Makna daripada rukun ab'ad shalah itu ada 7. Bahwa ab'ad shalah yang disebutkan kalau kita tinggalkan disunahkan sujud sahwi itu, kalau kita tinggalkan salah satu daripadanya atau sebagian daripadanya, ada 7 itu secara umum. Kalau secara terperinci, mari kita lihat kalau secara terperinci, ya. Kalau bitafsil ada 20 malahan katanya. Kalau mu'allif nih yang mensyarahkan ini Al-Habib Ahmad bin Umar Syatiri yang mensyarahkan. Beliau katakan ada 20. Mana hadirin? Ya kita bisa bayangkan aja, ya. Nggak hafal nggak apa-apa nih. Sekarang misalnya itu kunut dan berdirinya kan disebut tadi tinggal kunut saja, ya, meninggalkan kunut tidak ada salah, kunut ada salah nanti kunut dan berdirinya. Terus al-kunut wa qiyamuhu 2, wassalatu ala nabi fihi wa qiyamuha, mengucapkan salat kepada Nabi dalam kunut dan juga dalam keadaan berdiri. Nggak boleh duduk kan, nggak boleh duduk sujud. Kita waktu mengucapkan kunut doa Allahumma hdini, Allahumma hdina fi man hadait, berdiri, bukan lagi duduk. Berarti doanya, kunutnya dan juga berdirinya. Salawat dan berdirinya. Salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam situ juga dengan berdirinya. Ya, salawat kepada Ali dengan berdirinya. Salawat kepada sahabat dengan berdirinya. Ya. Wassalamu alaihim wa qiyamu, tasyahud awal dan duduknya. Yang disebutkan bukan tasyahud awal, ya, dan duduknya termasuk juga, ya. Wassalatu ala nabi fihi wa qu'uduha, dan salawat kepada Nabi dalam tasyahud awal tuh dan duduknya juga, ya. Wassalatu ala ali wa fi tasyahudil akhir wa qu'uduha, demikian pula mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ketika kita duduk. Timbul pertanyaan, apa sih maksudnya duduk? Ini ada faedahnya nggak disebut duduk nih? Disebut berdiri ini ada faedahnya nggak? Nanti bakal datang, cuman saya dulukan aja supaya kita paham. Ada orang-orang yang tidak bisa membaca kunut, disunnahkan kalau dia tidak bisa suruh berdiri. Tidak baca kunut ya, berdiri aja. So, nggak bisa baca kunut, tapi dia pengen baca kunut, misalnya sholat sendiri. Misalnya dia sholat sendiri, Sami Allah liman hamidah, terus baca apa? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'al ardi mil'u ma syi'ta wa min syai'in ba'd. Terus Allahumma hdini kalau sendiri biman hadid sampai akhirnya. Dia lupa, masih berdiri. Dia lupa langsung. Berarti lupanya apa? Lupanya di situ lupa berdirinya saja. Makanya beliau katakan kunut dan berdirinya. Karena bisa kita bayangkan orang tidak membaca doa kunut tapi lupa berdirinya, yaitu bagi orang yang tidak bisa baca kunut disunahkan berdiri. Dia lupa berdirinya, berarti lupa berdiri. Juga sujud sahwi. Jadi ada orang nih, ya, baru misalnya mengetahui soal sholat, mestinya dia berdiri di waktu kunut itu. Lupa, dia langsung sujud. Jadi lupanya dia apa? Berdirinya kan? Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Nanti lebih jelas lagi kalau sudah dimakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Dengan kata lain, kalau dia nggak bisa baca kunut, tetap berdiri gitu. Berdiri. Untuk berapa lama? Kira-kira pembacaan kunut. Jangankan nggak bisa baca apa namanya kunut, nggak bisa baca Fatihah juga berdiri itu sama. Misalnya dia Allahu Akbar, diam, nggak bisa baca apa-apa, diam dulu. Karena baru masuk Islam misalnya, diam sekedar pembacaan Al-Fatihah, berdiri, ya, gitu. Baik. Mana yang pertama? Gala pertama dan kedua nih, ya.
at-tasyahhudul awal wa qu'uduhu. Ab'ad shalah itu yang disunnahkan kalau kita tinggal sujud sahwi ada 7. Ke-1 dan keduanya adalah tasyahud awal dan duduknya. Tasyahud awal dan duduknya. Apakah bisa kita lihat orang yang lupa duduk saja bisa kayak tadi? Dia belum bisa tasyahud awal, disunahkan duduk. Begitu mau tasyahud awal dia langsung bangun ke atas. Lupa apa berarti? Lupa cuma duduk aja. Tapi kalau kita lupa duduk dan bacaannya, dua-duanya kalau kita lupa duduk dan bacaannya. Sujudnya berapa kali? Kan duduknya lupanya 2 tuh. Duduk dan bacaannya. Berapa kali sujudnya? 1 kali lupa, 2 sujudnya. Kalau 2 kali lupa 2 juga. Nggak berubah biar 3 kali juga. Ya, 2 juga tetap. Biar lupanya banyak juga. Lupa kunut, lupa duduk, lupa ini. 2 tetap. Itu untuk lupa sendiri. Kalau lupa semuanya ya ini nggak sholat. Ya. Nggak sholat. Ya. Baik. Jadi yang pertama tasyahud awal. Huna al-lafdzul wajib fi tasyahud, ya. Fi tasyahud akhir sebetulnya tasyahud awal itu mana? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hilangkan tuh khilaf, oh enggak usah pakai ala sayyidina, biarin. Kita baca begitu aja. Ikuti saya ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang enggak mau, Habib ana enggak mau pakai sayyidina, terserah. Loh, kenapa pakai sayyidina? Saya menghormat Nabi. Mau ngapain menghormat Nabi? Terus menghormat siapa? Kan Nabi manusia, ente manusia juga. Sama dengan Nabi, benar manusianya sama. Tapi kedudukan, keadaan, ya, diri pribadi Nabi Muhammad jauh beda sama kita. Serupa tapi tidak sama. Nabi Muhammad matanya 2, betul. Tapi Nabi Muhammad melihat 360 derajat. Kita begitu? Kita lihat sini, lihat sini. Nabi melihat ke depan sama dengan beliau melihat ke belakang. Allah beri seperti itu kekuasaan Allah. Ya? Saudara-saudara, maaf. Kalau kita buang air besar, biasanya wangi apa bau? Kok ketawa? Ini ada, ya, ya, bau kan? Maaf ya, bau. Nabi di samping langsung diambil oleh bumi kotorannya, wangi, bukan kayak kita. Ya, sama kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keringatnya wangi, ya, wangi seperti minyak wangi. Orang Sunda bilang kalau minyak wangi apa ya? Ada bahasa Sunda enak itu bahasanya. Bukan ada bahasa Sundanya tuh. Lisah wangi, ya, seperti lisah wangi. Loh, itu ada di dalam sejarah. Beliau pernah satu kali nginep di rumah salah seorang sahabiah. Tidur di padang pasir. Kalau tidur, waduh, keringetannya luar biasa, sudah panas. Nabi keringetan, dia buru-buru ngambil cepuk, kayak kita botol gitu, ambilin, keringetnya diambil sama dia, keringet Nabi. Sampai satu kali mungkin agak keras, Nabi bangun. Kata Nabi, kamu lagi ngapain? Dia bilang, ya Rasulullah, aku kumpulkan keringat kamu karena wangi. Ini minyak buat saya. Sama kita? Sama Nabi dengan kita?
sama manusianya. Tapi keadaan Nabi SAW jauh berbeda dengan kita. Coba kita keringatnya, waduh, pakai deodoran, pakai ini. Kalau kebanyakan keringatan banyak, wangi apa bau kita? Bau sudah. Nabi kalau lewat jalan keluar, itu orang tahu, wah ini yang lewat Rasulullah nih. Kita mungkin aja bisa ya kalau pakai minyak yang bagus, kecium sebentar. Nabi itu bisa berhari-hari baunya tinggal, padahal nggak diminyakin. Nabi nggak pakai minyak, tapi memang udah wangi badannya dari Allah. Jadi kalau saat lewat, oh ini Rasulullah nih yang lewat. Kenapa? Ini baunya Nabi SAW. Nggak ada yang begitu. Megang nih anak, dipegang kepalanya misalnya, berhari-hari itu wangi, nggak dipakai minyak wangi. Sama nggak dengan kita? Kurang ajar yang ngomong sama, saudara, kurang sopan. Beliau manusia yang memang sendiri diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap kita katakan Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan seperti orang-orang Nasrani bilang kepada Nabi Isa. Enggak, abduhu wa rasuluhu. Tapi kedudukannya lain. Batu koral dengan batu akik lain dong, sama batunya. Tapi lain. Ini batu koral, ini batu akik, ini berlian. Oh, apalagi? Baik, kita lanjutin aja pada yang sedang kita baca. Jadi yang pertama saudara, tasyahud awal. Dan kedua juga duduknya. Wa yutasawwaru sujud li tarkil qu'ud. Ketika kita bertanya gimana kok duduknya bisa lupa duduknya? Iya, bisa kita bayangkan. Bagaimana kata beliau? Bima idza kana al-musalli la yahsunu tasyahud fa innahu yutlabu minhul julus. Kalau orang itu belum bisa tasyahud, paling tidak dia disuruh duduk. Jangan langsung naik, berdiri, jangan, suruh duduk. Ya, misalnya pembacaan tasyahud awal 2 menit, dia nggak bisa nih, nggak apa-apa. Allahu Akbar, duduk. Kalau perlu ada jam, lihat jam, 2 menit, 2 menit, saya bangun. Lupa yang 2 menit langsung berdiri, maka dia harus sujud karena meninggalkan waktu duduk itu tadi. Jelas ya? Jadi bisa, ya. Nah itu yang ke-1 dan kedua. Baik. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Tadi tasyahud itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sendiri itu tasyahud tuh dari awal. Kemudian yang ketiga, wassalatu ala nabi fihi, dan bersolawat kepada Nabi di ketika kita tasyahud awal itu. Ada duduk nggak? Ada duduk juga, tapi nggak disebut kan? Duduk juga sebetulnya kita harus duduk kan? Baik. At-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus Allahumma sholli, sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad. Enak nggak ngomong itu? Kurang enak, kurang sedap. Kalau kita salawat kepada Nabi cuman Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Nabi yang ngomong, ya Nabi kan tawadhu. Allah yang ngomong Tuhan. Kalau kita kan bukan. Kita ingin dekat dengan Nabi, ingin dapat ganjaran dengan Nabi, ingin banyak menyebut Nabi. Memang begitu kan baiknya. Ingin menghormat Nabi karena Allah mengajar kita hormat kepada Nabi. Disebut namanya aja sendiri nggak boleh. Suruh ya Rasulullah, ya Habibullah, ya. Begitu saudara, adab dari Allah itu diajar kita. Nah kita juga jangan Allahumma sholli ala Muhammad, tambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Jadi yang ketiga daripada Abdul Salah mengucapkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal. Harus ada tuh. Ya, harus ada. Jangan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah diam. Ketahuan benar itu ketinggalannya, ya. Jadi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tambahin wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak panjang, enggak apa tadi salat. Ada orang yang enggak mau tuh, maunya Allahumma sholli ala Muhammad aja. Enggak usah tambah-tambah. Ya, tapi ulama lain menyebutkan tidak apa-apa. Kita tambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita berdiri. Yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat,
wassalatu alal ali fit tasyahudil akhir, dan bersolawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Kalau tadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad nggak diharuskan tuh, bukan al-salat ali itu tambahan dari kita, hormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat tasyahud akhir sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, paling sedikitnya nih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad di tasyahud akhir, itu min ab'adis shalah. Kalau Anda lupa, udah salam, oh saya tadi enggak ini, kalau baru saja lupanya, masuk kita sujud sahwi kemudian salam. Kalau enggak ya sudah. Ya. Jadi yang keempat, mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Ya. Bagaimana katanya bentuk lupanya? Itu biasanya yang lupa bukan makmum, yang lupa imam. Yang lupa imam. Loh, bagaimana Bib? Yang lupa imam? Iya. Ka'an yasma'uhu, seperti contohnya si makmum dengar, kan imam ada sedikit asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedengeran nih mati nih, ya. Mungkin di speaker kencang speakernya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak pakai apa tuh? Pak Ali. Kalau kesedikitnya itu paling sedikit tuh, ya. Kalau kita kan enggak. Kalau biasa kita sih alhamdulillah yang diajar orang tua kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada yang dibawa tambahin lagi, ya. Bagus, enggak apa-apa. Enggak batalin salat, bagus. Nah, ini makmum dengar Allahumma shalli ala Muhammad terus salam. Loh, ini imam lupa nih. Ya, itu disunahkan makmumnya, tapi yang ngerti dia sujud sahwi untuk imamnya. Ya, kalau langsung saja imamnya salam, sujud sahwi si makmum. Sujud untuk imamnya, jangan main-main. Main-main batal salatnya. Ini bukan main-main. Dia sujud sahwi untuk imam. Begitu selesai baru salam. Tetangganya nanya, kenapa ente sujud sahwi? Atau mungkin imamnya nanya, kenapa ente sujud? Oh, tadi imam, maaf, tadi lupa mengucapkan al. Oh, betul. Sunnah. Tapi ini harus orangnya yang ngerti. Kalau nggak ngerti, diam aja dah, nggak usah, sudah. Karena hukumnya juga sunnah, tidak membahayakan. Sebab kalau salah bisa jadi batal nih. Ya, kalau ente nggak ada niatan, langsung begitu aja nggak boleh. Imam nggak sujud, ente sujud, nggak boleh. Nah, dia harus ada niatan. Saya sujud sahwi ini untuk lupanya imam. Rapih ya, agama tuh ngaji gitu. Ya, nah ini bagi yang mengerti. Kalau nggak mengerti, jangan coba-coba. Nanti bisa jadi batal sholatnya. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Yang ini aja urusannya, ini aja, jangan yang lain-lain. Habib nggak bisa jawab nanti. Kalau sengaja ninggalin sunat akad, sujud sahwi nggak? Sengaja Ninggalin. mau ngapain ente sujud sahwi? Ya sujud sahwi sunnah. Misalnya gini, kalau sudah ninggalin, kedengarannya buat apa? Jadi seolah-olah mau sujud sahwi aja gitu. Kan nggak lucu ya. Nah, walaupun kalau sengaja. Makruh. Ya, makruh. Ya. Nah, walaupun ente sengaja ya sujud sahwi. Supaya mendidik diri kita jangan begitu lagi. Lu nggak bener nih sujud sahwi. Ya. Kalau kita lagi buru-buru boleh nggak ninggalin sunat akad? Makruh. Ya, makruh. Kan itu ada dalam sholat, ma'hud fi sholat itu. Ya. Kalau tasyahud akhir kan itu batal sholatnya. Ya, tasyahud awal walaupun sengaja, tapi kan nanti kita kembali kepada ganjaran sholat, kebagusan sholat, kelayakan sholat. Ketika kita sholat dengan semuanya termasuk itu dipakai, ganjarannya 1 juta. Tinggalkan itu, dapatnya cuma 750.000. Rugi nggak? Hah? Mau rugi 250.000? Jangan ditinggal, mau ngapain? Dan kayak kita kurang bagus gitu ya. Oh, lagi sholat ini suatu yang besar di dalam Islam, terus kita begitu, jangan.
Kalau sunnah yang di luar sholat sangat dianjurkan, apalagi di dalam sholat. Kalau sunnah di luar sholat sangat dianjurkan, apalagi di dalam sholat. Kenapa? Nilainya lebih hebat. Demikian pula ketika kita meninggalkan, lebih jelek. Jadi jangan ditinggalkan sunnah-sunnah itu. Ya, nah, kalau perlu tambahin malahan. Ya ada kan tanda tambahan itu. Yang panjang lagi ada lagi tuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa ahli azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Lebih panjang lagi. Yang enggak usah panjang-panjang. Salat Ibrahimiyah saja seperti yang dianjurkan oleh Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Oh, mau ngapain sayyidina Ibrahim? Bapaknya Nabi Muhammad kan itu. Kita banyak dapat budi dari Nabi Allah Ibrahim. Sayyidina kenapa? Enggak batalin salat. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Standar. Udah ada tambahan sunnahnya. Tadi Allahumma shalli ala Muhammad, salam udah cukup, ya kan? Tapi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu minimal buat kita. Jangan sayang, tambahin seperti tadi. Sampai fil alamina innaka Hamidum. Tambah lagi kan ada yang menambah ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat syarri fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bi minni wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Terus aja lupa. Terakhir biasanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya. Gitu. Ya tambahin enggak apa-apa. Di situ tempat berdoa. Di samping waktu sujud juga kita tempat berdoa, di situ juga ada tambahan doa disunahkan. Ya, kita disunahkan. Boleh. Nah. Baik, kembali. Jadi tadi yang ketiga adalah tadi yang ketiga kan? Oh, yang keempat ya? Enggak, tadi yang ketiga salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduknya di tasyahud awal, kemudian salat kepada salat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir yang keempat. Yang kelima, karena ada 7, berarti masih ulang 2 ya. Gala wal qunut wa qiyamuhu. Kunut dan berdirinya. Ya, kunut subuh dan 15 hari ke atas di bulan suci Ramadan yang diajarkan oleh Nabi itu ya. Di salat witir yang ketiga 15 hari ke atas pakai kunut. Nah, kunutnya kunut subuh biasa. Nah, coba ana mau dengar kunut ya gimana? Ya, yang kencang sedikit. Cukup. Coba yang bagaimana? Enggak. Pertama. Awas. Perubahan kalimat di dalam ilmu bahasa Arab dalam shorof, fa'ala dengan fa'ala lain artinya. Orang kadang-kadang keenakan mengucapkan Allahumma hdini itu. Begini kebanyakan. Allahumma hdina fi man hadait. Banyak yang begitu kan? Salah. Enggak panjang haknya tuh. Enggak panjang haknya. Sebab kalau hadayat, ya Allah berikanlah petunjuk sebagaimana orang-orang yang engkau beri petunjuk. Kalau anda bilang hadayat, kita saling memberi petunjuk dengan Allah. Memang begitu? Enggak boleh. Muhadah, enggak boleh. Ya, binanya lain tuh. Jadi Allahumma hadina fi man hadait. Cepetin. Kenapa orang ke bawah? Karena sesudahnya Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait, ke bawah. Salah. Yang betul Allahumma hdina fi man. Ayo sama-sama. Allahumma hdina fi man hadait. Itu yang betul. Hati-hati tuh. Banyak kan orang yang begitu? Hadait, ya. Batalin sholat? Enggak batalin sholat. Ya. Cuma salah susunan bahasanya tuh. Ya. Baik.
kunut dan berdirinya, itu yang kelima dan keenam. Bisakah kita bayangkan orang yang meninggalkan berdirinya saja? Seperti tadi saya bilang, dia nggak bisa baca kunut, diminta untuk orang tersebut agar berdiri supaya disebut dia kunut. Lupa berdirinya, maka dia berarti lupa berdirinya saja, maka disunahkan sujud sahwi. Kalau memang terjadi, kalau itu aja lupa, apalagi sujud sahwinya. Ya biasanya ya. Ya. Nah, itu yang berapa? Yang kelima dan yang keenam. Terakhir, wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi fihi. Terakhirnya apa? Allahumma dina fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa la yadhillu wa la yuzillu man hadayta wa rabbana ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu. Terus sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi sahbihi wasallam. Lupa wasallam sujud sahwi, lupa alihi sujud sahwi, lupa sahbihi sujud sahwi, lupa al saja sujud sahwi, lupa Allahumma hadina fi man hadait langsung loncat, wa qina syarra ma qadait, sebagian dari sebagian. Kita juga sunnah sujud sahwi. Ya, sunnah. Sedikit aja sunnah, wahnya aja kita lupa, sunnah sujud sahwi. Begitu. Kenapa ketawa ente? Hah? Aneh? Enggak, benar itu begitu. Ya, lupa wahnya saja kita sudah sujud sahwi. Karena itu sebagian daripada kunutnya segitu. Nah, ingetin lagi tuh ya, jangan sampai Allahumma hadina fiman hadait, jangan. Allahumma hadina fiman hadait. Ya. Wassalamualaikum Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal kunut, tentunya ya, doa kunut itu salahnya bukan termasuk kunut tapi penyempurna kunut ya. Kunutnya selesai terakhir tuh sebelum wassalamualaikum Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, itu kunut. Langsung wassallallahu, termasuk kunut tapi ya. Doa kunutnya sebelah sana. Ini salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir. Itu juga kalau ditinggalkan menyebabkan disunahkan kita sujud sahwi. Tinggal ada masalah, imam nggak baca kunut. Imam misalnya bukan ahli sunnah wal jamaah, ya, dia nggak baca kunut. Imam Hambali misalnya nggak baca kunut misalnya. Anda bagaimana? Boleh nggak baca? Boleh. Kalau dia imam yang pandai, sekalipun dia tidak bermadzhab ahli sunnah wal jamaah, karena di belakang ada ahli sunnah wal jamaah, biasanya sujudnya dia lamain. Apa maksudnya? Ngasih kesempatan yang mazhab Syafi'i baca kunut. Imam nggak baca, ente baca, boleh. Boleh. Tapi imam sujud sahwi, ente kagak sujud sahwi, batal. Nggak boleh. Tapi di sini boleh. Kunut, imam nggak kunut, kita kunut sendiri. Yang kalau mau panjang ya, supaya kita mendapatkan imam tetap di dalam sujud. Biasanya kalau yang pintar imam dipanjangin sujudnya. Supaya apa? Siang baca kunut bisa baca dengan baik. Kita cepetin. Tuh. Ya. Imam nggak baca kunut, anak nggak mau baca kunut, nggak apa-apa. Sujud tapi nggak usah sujud, itu udah sengaja ngapain? Kayak main-main kan? Ya. Walaupun sengaja pun disunahkan kita untuk mendidik diri kita sujud sahwi. Ya. Tapi kalau kita jadi makmum, nggak boleh kan? Imam nggak sujud sahwi, dia sujud sahwi, sudah. Makmum imam nggak sujud sahwi nih, sudah. Nanti yang sujud sahwi. Siapa yang nanggung? Siapa yang nanggung? Yang nanggung siapa? Imam yang nanggung. Makanya nggak boleh sembarangan jadi imam. Kalau hurufnya kurang bagus, baca Qur'annya kurang bagus, jangan jadi imam. Biar yang di belakang kita yang bagus bacaannya. Jangan pakai gengsi, nggak ada gengsi nih dalam agama nih. Ibadah nggak pakai gengsi-gengsian, nggak ada urusan dengan gengsi. Tidak ada rukun sholat gengsi, nggak ada. Bacaan benar ya mempengaruhi rukun sholat kita. Ya, jadi kalau Anda merasa memang ada kekurangan, misalnya cadel, jangan jadi imam. Nggak bisa bilang ro, nggak bisa bilang ba, atau nggak bisa nyebut hurufnya dengan baik,
Ada yang di belakang lebih baik, dia yang jadi imam, itu jangan jadi imam. Apa lu? Saya yang jadi imam. Masjid ini kakek gua yang bikin wakaf. Emang punya kakek ente? Kan kalau udah wakaf punya siapa? Punya Allah, udah nggak ada kakek-kakek lagi. Oh nggak bisa karena saya Habib, nggak ada. Akraukum ya ummukum, yang paling bagus bacaannya itulah orang yang jadi imam. Anda kalau lihat kriteria imam di dalam kitab Minhajul Qawim, waduh macam-macam saudara-saudara. Sampai gantengnya itu kriteria imam tuh. Pertama bacaannya bagus, bacaan semuanya bacanya oke. Ada 4 orang misalnya nih, ini baca semuanya bagus. Dilihat lagi yang paling bagus, sama nggak ada bedanya. Baik, dilihat lagi nanti. Hah? Gantengnya mana? Gantengnya di antara 4 nih, semuanya bagus, tapi ini lebih ganteng. Yang ganteng yang masuk. Ya, masuk lagi, bagus sama gantengnya. Dilihat bajunya, yang mana yang lebih bagus, yang lebih cakep bajunya. Yang bagus, dia yang jadi imam. Yang lebih hebat lagi, yang ibu-ibu nggak demen. 4 bagus semuanya, nggak ada perbedaan. Dilihat istrinya. Betul, ini betul. Saya bukan main-main, betul. Dilihat istrinya. Yang satu istrinya 1, yang satu istrinya 2, yang satu istrinya 3, yang keempat istrinya 4, yang nomor 4, yang istrinya 4 yang jadi imam. Anda boleh pertanyakan, kenapa yang istrinya 4? Karena orang yang punya istri 4, wah godaannya luar biasa, lebih dari yang 3, 2 dan 1. Tanggung jawabnya lebih hebat. Makanya dia boleh jadi imam. Makanya ente kalau mau jadi imam kawin 4. Enggak bu, jangan khawatir ya. Habib ngapain nyuruh kawin 4? 1 juga nggak habis kok, ya nggak? Tapi itu kriteria imam. Itu kriteria imam, ada di kitab.